Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, Mams, teman-teman. Jangan lupa selalu bersyukur, bersabar, dan kita harus yakin setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Oke, ini peralatan yang aku gunakan untuk membuat budgeting atau anggaran rumah tangga di bulan Oktober 2022 dengan 2 orang anak umur 2 tahun lebih dan 5 bulan. Nah, jadi oke, untuk semua wanita hebat di luar sana, baik itu ibu rumah tangga maupun yang belum menikah, kita harus tetap semangat ya dalam mengatur keuangan kita supaya pola hidup kita ke depannya lebih terarah dan kita juga punya sisipan dana. Nah, di sini aku menggunakan dompet mini, itu tempat aku menyimpan uang mingguan supaya tidak bolak-balik ambil di binder viral, gunting, pulpen seadanya. Untuk binder viral ini aku beli yang ada resletingnya supaya bisa simpan uang di atasnya jika belum sempat menyimpan uang di pola-polanya. Nah, untuk dompet ini aku belinya harga 8 ribuan lebih via online. Untuk pembukuannya itu aku menggunakan binder, itu sudah aku terapkan jauh sebelum menikah. Selain itu, sebelumnya aku juga menggunakan dompet wallet yang warna merah, tapi karena dompetnya sudah lama sekali, sudah kusam, sudah ada robeknya juga, jadi aku fokuskan di binder viral supaya aku juga tidak kebingungan untuk mencari ataupun mengambil uangnya. Untuk tabungan itu ada 2 ya, Mams, versinya, tabungan akhirat dan tabungan dunia. Untuk tabungan dunia seperti keperluan kita ya, sehari-hari, misalnya tabungan untuk anak. Sementara untuk tabungan akhirat contohnya seperti zakat, sedekah, kurban, dan lain sebagainya. Nah, setelah gajian itu aku fokuskan di tabungan dulu. Pos-posnya itu ada arisan, tabungan BRI, zakat 2,5%. Untuk nenek saya terapkan sejak menikah sampai sekarang, alhamdulillah. Dan yang kelima itu pola kalender. Nah, untuk zakat 2,5% di sini saya kalikan dengan hasil gaji suami. Sebenarnya itu untuk zakat 2,5% itu bisa dikalikan penghasilan suami setelah dikurangi kebutuhan pokok. Untuk pola kalender aku simpankan dananya 250.000 supaya itu di awal gajian ya, supaya uangnya tidak aku pakai untuk belanja online, karena kalau misalnya uangnya kebanyakan biasa aku gunakan untuk belanja online. Oke, setelah tabungannya aman, lanjut di dana sisipan atau sinking funds. Untuk dana sisipan di sini saya hanya fokuskan di 3 sesuai dengan kebutuhan dan juga tentunya sesuai kemampuan saya ya. Itu beli emas, liburan, dan beli timbunan. Nah, untuk beli emas di sini saya budgetingnya 100.000. Insya Allah di bulan 4 atau bulan 5 itu sebagai kado ulang tahun anak saya. Untuk poin kedua, liburan. Dana liburan di sini juga aku budgetinnya itu 50.000. Itu bisa menjadi tambahan dana di saat liburan tahun baru. Insya Allah jika ada kesempatan dan kesehatan bisa liburan bareng lagi dengan keluarga. Karena tahun lalu tidak libur, tahun ini tidak ya, karena hamil tua. Lanjut poin ketiga itu timbunan. Timbunan di sini saya targetkan 3 red. Anggarannya itu 50.000. Insya Allah itu saya rencana mau timbun di belakang rumah, di belakang dapur. Saya budgetinnya di sini targetkan 600.000. Saya lebihkan ya sekitar 150.000 untuk biaya gaji atau upah yang bantu timbunkan di belakang rumah. Jika dana sisipan itu jangka panjang atau beli barang yang diinginkan, di sini dana daruratnya itu dibuat untuk dana dadakan ya. Saya fokuskan hanya 3 item sesuai kemampuan dan kebutuhan saya. Yang satu itu saya utamakan kesehatan. Saya anggarkan 150.000 karena kalau anak sakit ke klinik atau dokter praktek kita butuh uang tunai. Nah, kedua undangan. Undangan di sini jarang ya. Kadang juga lebih, kadang juga kurang. Kalaupun
kurang dari 400.000 itu biasa kita ambil dari dana tabungan utama. Begitupun juga untuk biaya servis dan kebersihan. Lanjut poin ketiga, online atau offline. Karena aku ibu rumah tangga yang benar-benar di rumah, itu aku belanjanya via online ya di rumah. Jadi aku anggarkan juga kalau misalnya beli di Shopee ataupun di Lazada, ya itu aku anggarkan supaya belanja bulananku yang lain ataupun dana mingguan itu tidak terpengaruh ya. Oke, lanjut di biaya tetap. Di sini ada 5 item yang wajib aku harus penuhi. Satu itu air leding ya, air yang saya pakai untuk sehari-hari. Itu mengalirnya seminggu sekali. Setiap tanggal 1 itu pembayarannya nilainya 50.000. Yang kedua, gas dan galon itu saya budgetkan 150.000. Ketiga, listrik rumah itu sekitaran 80.000, tapi saya genapkan di sini 100.000. Yang keempat, pulsa istri itu 130.000. Nah, di sini kenapa saya menabung via BRI ya, atau ada tabungan, karena ada beberapa yang harus ditransfer ya, misalnya listrik rumah ataupun beli pulsa sendiri itu biasa kita pakai via Living ya, ditransfer. Tapi karena di sini uangnya sudah terlanjur ditarik, jadi saya bayarnya tunai. Tadi saya lupa jelaskan ya kenapa harus menabung di bank, karena ada beberapa itu transaksi yang harus dilakukan via transfer. Oke, lanjut. Sisa-sisa dari ini biasa saya gunakan untuk beli cemilan anak ataupun saya tabung ya mams di biaya tidak lengkap. Dana pelengkap 600.000. Dana pelengkap di sini misalnya saya sebelum bikin anggaran seperti ini, saya fokuskan dulu untuk belanja bulanan. Nah, kemarin yang belanja bulanan itu habisnya itu 900.000. Jadi untuk dana pelengkap di sini 600.000 ya mams. Dana pelengkap itu seperti misalnya kemarin Pak suami belanja bulanan itu ada yang dilupa ya mams, seperti Pepsodent dengan tisu. Nah, itu bisa dipakai uangnya dari dana pelengkap di sini. Ini juga dana pelengkap masuk biaya beli beras ya mams. Oke ya teman-teman, ada susu SGM untuk dana pelengkap kemarin. Oke, dana pelengkap itu 600.000 itu untuk melengkapi kekurangan dari pembelian belanja bulanan di swalayan. Dan di sini juga masuk biaya beras ya mams. Oke ya teman-teman. Bapak suami 500.000 itu sudah diambil 400.000, sisa 100 yang saya simpankan. Untuk mingguan di sini saya budgetkan 1 juta ya mams. Oke, lanjut ya mams. Ibu-ibu rempong anaknya menangis, jadi ya jeda-jeda ya mams. Untuk zakat di sini ya mams, beli emas 100.000, biaya liburan 50.000, timbunan 50.000, kesehatan itu penting ya mams 150.000 meskipun ada BPJS, tapi kalau misalnya ke klinik ataupun di dokter praktek itu kita butuh uang tunai ya mams, teman-teman. Jadi kita butuh biaya darurat kesehatan supaya dana di sini juga tidak terlalu terpengaruh. Oke, dana darurat selanjutnya itu undangan 400.000. 1 2 3 4. Online ataupun offline ini sudah terpakai ya, sebagiannya sudah terpakai, jadi sisa 335. Nah, ini belum sempat saya lem ya mams, itu bisa dilem di depan, di atasnya ataupun di dalamnya, atau juga bisa beli online jadi tinggal ditempel. Nah, ini untuk menghemat saja ya mams. Online offline ini 550.000 sudah dikurangi ini jadi 335.000. Oke, lanjut. Biaya tetap air leding itu dibayar di tanggal 1 ya mams, teman-teman, 50.000. Gas sama galon itu 150.000.
sudah dibelanjakan galonnya 6.000, jadi bersisa 100 ini untuk gas, dan galonnya sudah diambil 6.000 untuk beli galon tadi. Yes, 44.000. Oke, selanjutnya biaya listrik rumah itu 100.000. Pulsa Umi sudah ditransfer dari BNI. Jadi sekarang itu sisa listrik rumah sama pulsa suami. Di sini 270. Karena Pak Suami pakai kartu Halo, jadi belakangannya di sekitaran tanggal 20. Hampir sama dengan ini listrik rumah. Oke, dana pelengkap di sini saya simpan 600.000. Untuk dana pelengkap itu, Mams, teman-teman, saya menyesuaikan dari sisa kebutuhan ya. Jadi ini tidak tetap ya, Mams, bisa 500, bisa 400, bahkan bisa 700 ya, Mams. Jadi ini mengikuti dari sisa dari gaji, berapa yang masuk, dan sisa dari bulanan. Karena yang saya utamakan itu ya, Mams, setelah terima itu, sebelum saya buatkan pos-posnya, yang saya utamakan itu adalah belanja bulanan dulu, kebutuhan anak, kebersihan, dan bumbu dapur. Karena bukan saya sendiri yang langsung belanja ya, Mams, tapi dicatatkan ke Pak Suami. Oke, lanjut dana pelengkap. Nah, Pak Suami sudah saya anggarkan 500.000 untuk biaya bensin. Nah, untuk makan siangnya Pak Suami selalu pulang makan siang ya, Mam, teman-teman. Nah, untuk dana mingguannya di sini ada 4 pos. Saya budgetkannya itu anggarkan 1 juta ya, Mams. Untuk minggu pertama 300.000, minggu kedua 200.000, ketiga 200.000, dan ketiga 300.000. Untuk minggu pertama itu tanggal 1 sampai 8 itu 300.000 ya. Untuk minggu kedua tanggal 9 sampai 15 itu 200.000. Minggu ketiga tanggal 16 sampai 22 itu 200.000, dan minggu terakhir minggu keempat tanggal 23 sampai 31. Nah, di sini kenapa minggu pertama dan keempat itu 300.000? Karena kalau di awal kan masih awal gajian, jadi tidak apa-apa lah ya, Mams, kita beli makanan yang enak-enak dulu. Nah, untuk yang di minggu keempat itu saya budgetkannya itu lebih juga 300.000. Minggu pertama sudah saya ambil, jadi di sini sisa 700, 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sisa 700.000 ya untuk 3 minggu. Nah, untuk uangnya supaya tidak bolak-balik diambil, saya simpan di dompet mini yang 300.000. Nah, di sini ada setoran bank, itu bukan punya saya ya. Itu uang kakak saya yang dititipkan karena dia tidak mau menyimpan uang. Nah, karena ATM saya hilang, jadi untuk sementara uangnya saya simpan tunai saja dulu. Ini 100.000 sisa dari biaya untuk Pak Suami beli bensin. 400-nya sudah diambil, jadi sisa 100 yang saya simpan. Nah, ini untuk yang 250.000 itu untuk tabungan pola kalender ya, Mams, yang saya bahas tadi di awal. Itu dana untuk pola kalender ya, Mams. Saya belum memasukkan ya, Mams, karena biasanya itu saya suruh anak saya masukkan uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk tabungannya itu ya, Mam, saya hanya fokuskan di sini ya, Mam. Sebelumnya itu saya menabungnya bukan di kaleng-kaleng ini ya, Mam, tapi karena biasa sering diambil, kalau bukan saya sendiri yang ambil untuk belanja online, biasa ada yang pinjam begitu. Ada saja ya, Mam, kendalanya. Jadi supaya uangnya tidak sering diambil, jadi aku menabungnya di sini ya, Mams. Nah, untuk ini saya sisakan untuk Asia ya, Mams. Untuk Asia masukkan di tabungannya supaya dia terbiasa dari dini untuk menabung.
Dan untuk yang stabilo di sini itu yang sudah terisi. Tadi di sini saya lanjut lagi ya Mams, jumlah 250.000 itu sekitar dari tanggal 23 sampai 28. Oke ya Mams, untuk dana ini aku simpankan untuk Asia, kasih masuk di sini supaya dia terbiasa dari dini untuk menabung. Nah, untuk uang mingguannya itu ya Mams. Nah, untuk uang mingguannya yang saya bahas juga tadi itu saya simpan di dompet mini ya Mams, seperti ini. Misalnya minggu pertama saya sudah tarik 300.000 dan itu sisa 30.000 berakhir di hari Sabtu tanggal 8. Supaya saya tidak bolak-balik buka tutup ambil di binder pola keuangan. Nah, untuk dana kos di sini atau dana usaha saya tidak bahas karena dananya tidak kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Hanya sedikit tips untuk menyetornya itu saya sudah mengambil memang slip setoran, jadi slipnya itu saya sudah tulis memang pada saat di bank tidak mengantri lama. Nah, intinya menabung itu adalah mempersiapkan diri kita di masa depan, karena mungkin hari ini kita punya rezeki yang berlebih tapi di kemudian hari kita tidak tahu ya ujian hidup. Nah, ini ada dompet warna ungu, itu tempat saya simpan uang koin, itu hadiah atau oleh-oleh dari Kalina HRD saya. Terima kasih ya Kalina, dompetnya masih saya gunakan sampai sekarang. Intinya menyimpan uang itu atau menyisipkannya selain memudahkan kita ya, itu juga bisa menjadi pengontrol kita untuk tidak kelalapan membeli barang yang hanya sekedar keinginan tapi bukan kebutuhan. Nah, ini peralatan sederhana yang saya gunakan setiap bulannya untuk membuat anggaran ataupun budgeting di setiap bulannya. Terima kasih sudah menonton, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.